Tuhan yang Maha Esa, pelaras nurani jiwa, ku jaga marwah Indonesia. Ya, saya akan menyampaikan bagaimana pariwisata Batam bertahan dan bangkit melawan COVID-19. Ini sebagian adalah amanat dari kajian-kajian marketing yang dilakukan di IMA Pusat, dan tugas kami di chapter kota adalah mensosialisasikan agar bermanfaat seluas-luasnya. Seperti kita ketahui, dari setiap bencana pandemi itu ada sebagian besar bisnis atau usaha atau sektor yang jatuh atau di sini declining dalam jangka pendek atau ST short term. Nah, tapi ada juga yang bangkit ya, seperti sektor kesehatan, farmasi, produsen APD, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, dan diprediksikan yang namanya pandemik ini akan berakhir pastikan. Yang harus dilakukan adalah membuat persiapan atau preparing, karena setelah pandemik itu semuanya tidak akan sama lagi. Nah, ini adalah bisnis atau sektor yang berpotensi jatuh dan bangkit ya. Kita lihat wisata ini adalah sektor yang paling terpuruk ya. Kemudian kalau di breakdown lagi, menurut Kemenparekraf, di wisata ini banyak sekali sektor terkait yang juga ikut terpuruk. Misalnya aktivitas yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, warung, layanan rekreasi, agen perjalanan, reservasi, akomodasi, destinasi, transportasi ya, darat, laut, udara, penyewaan transportasi dan sebagainya. Intinya sangat-sangat terpuruk. Nah, rumusan permasalahannya tentunya kalau tidak ada perjalanan, tidak ada wisatawan, permintaan turun, wisata turun. Kemudian tanggap darurat antar suatu wilayah, satu negara itu tidak bersamaan. Dan pemulihan ekonominya pun juga jadi tidak bersamaan, sehingga ini akan memperlambat pemulihan wisata. Sebagai contoh untuk Batam, kalau misalkan Batam pulih duluan tapi misalkan Singapura masih belum pulih, tentu berpengaruh, karena sebagian besar wisman Batam itu dari Singapura. Demikian juga kalau Singapura pulih, Malaysia belum pulih, itu berpengaruh ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi pemulihan pariwisata. Nah, tapi diprediksi oleh beberapa ahli bahwa tahun 2020 ini harapannya tanggap darurat selesai, dan di 2021 ekonomi dunia mulai pulih ya. Jadi dalam pemulihan ini mungkin wisatawan belum berani untuk berwisata ke luar negeri, jadi sebaiknya kita fokus ke pasar wisata dalam negeri dulu. Baru 2022 setelah wisata dunia pulih, Batam baru bisa lebih fokus ke wisata mancanegara kembali. Nah, yang menarik adalah dalam menghadapi pandemik ini ada 4 skenario nih. Kenapa mesti dibuat skenario? Karena ini tergantung kapan vaksinnya ditemukan dan bagaimana pertumbuhan kasus baru, trennya. Apakah menurun, stabil, atau naik ya. Nah, saat ini kita ada di fase 1 atau fase outbreak, dan dalam mode bertahan hidup atau surviving ya untuk pariwisata ini. Nah, yang terjadi selanjutnya itu tergantung nih. Kalau seandainya pertumbuhan kasusnya menurun, kita bergerak ke kiri, dan vaksinnya belum ditemukan, kita akan memasuki fase 2 ya.
Kemudian apabila pertumbuhannya tetap tinggi dan vaksin ditemukan, itu fase 2B. Nah, kita sebut fase 2 itu new normal, fase 2B itu early euphoria ya. Jadi 2B ini vaksin sudah ditemukan walaupun pertumbuhan kasusnya masih banyak, tapi orang sudah lebih pede gitu untuk berwisata gitu kan. Jadi seperti pesta kepagian lah gitu. Yang kita harapkan adalah fase 3 yaitu post normal, di mana pertumbuhan kasusnya sudah turun, bahkan sudah mudah-mudahan sudah nol, dan vaksin ditemukan. Nah, kenapa kita harus bikin skenario seperti ini? Karena ini sangat mempengaruhi perilaku wisatawan ya. Di masa outbreak ini, perilaku wisatawan dengan adanya social distancing, work from home, pembatasan sosial ya, maka yang bisa dilakukan adalah ini untuk destinasi, untuk pengelola objek wisata adalah menyiapkan virtual experience, menyiapkan wisata virtual ya. Nah, jadi kan selama working from home itu masyarakat orang tuh sudah pada kangen ingin berwisata, ingin makan di restoran gitu. Nah, jadi ini sebetulnya saat yang tepat supaya mereka tambah kangen, mereka diingetin bahwa hotel kita ada, resort kita ada, objek wisata kita itu bagus, supaya mereka rindu, dan pada saat ini pulih, mereka akan ingat tempat kita. Kemudian yang kedua, virtual conference, yang seperti yang kita lakukan sekarang, banyak perjalanan bisnis, perjalanan dinas terkendala, maka orang dipaksa lebih cepat untuk beralih ke online dengan melakukan virtual conference seperti ini. Yang ketiga yaitu destination PRing ya. Jadi destinasi harus tetap mengirim pesan bahwa destinasinya eksis, ada, tetap promosi. Itu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana seandainya virus belum ditemukan tapi pertumbuhannya turun? Maka yang akan terjadi adalah orang mungkin sudah bisa berani wisata, tapi wisatanya domestik, jadi yang dekat-dekat. Dan yang paling mungkin itu adalah yang generasi milenial ya, generasi Y dan generasi Z, karena berdasarkan data nanti kita lihat memang korbannya paling banyak itu di generasi X, generasi baby boomer yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Kemudian kalau di masa new normal ini, jadi kalau seandainya kasus menurun walaupun vaksin belum ditemukan, akan berkembang tren staycation. Staycation itu berwisata di hotel ya, di kota sendiri gitu kan. Jadi orang Batam wisata di hotel di Batam, ya di hotel menikmati fasilitas hotel. Kemudian perjalanan bisnis akan juga mulai bangkit ya. Nah, bagaimana seandainya pertumbuhan masih tinggi tapi vaksin ditemukan? Nah, itu kita akan memasuki fase early euphoria ya. Nanti akan berkembang pemburu diskon dan travel deal, dan juga hotel akomodasi itu akan menerapkan fleksibilitas ya. Jadi kalau calon wisatawan sudah booking hotel, sudah booking ferry, sudah booking kapal, booking cruise, mereka akan lebih fleksibel. Itu bisa digeser-geser waktunya. Nah, jadi di saat early euphoria ini kita bisa tawarkan paket-paket yang fleksibel supaya mereka ambil dulu, karena mereka bisa ambil kapan-kapan kalau COVID-nya sudah normal. Nah, di fase post normal, di mana vaksin sudah ditemukan dan pertumbuhan menurun, itu yang akan berkembang adalah wisatawan seputar kesehatan, seputar wellness, kemudian slow tourism, microcation atau perjalanan yang cuma 1-2 hari ya. Ini tren di Amerika, di mana cuti 1 tahun itu dipecah-pecah. Mereka lebih memilih berwisata 2 hari, tapi setahun bisa 3-4 kali gitu kan. Kemudian responsible travel, travel yang lebih menghargai lingkungan, makanan setempat, budaya setempat. Nah, dan inilah waktunya balas dendam wisata bagi keluarga dan semua generasi, termasuk generasi baby boomers atau generasi yang senior ya. Kemudian wisata juga akan dituntut untuk menjadi wisata yang lebih berkualitas, yang lebih memperhatikan masalah kebersihan dan lain sebagainya.
Nah, ini sebelum lanjut, eh, ini ada gambar perkembangan handphone dari waktu ke waktu ya. Dari tahun 90 kita lihat bentuknya masih sangat besar dan panjang. Kemudian pertengahan 2000-2005 itu tambah kecil dan besar lagi ya. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ini maksudnya yang dipanah ini momen apa gitu? Ini boleh dijawab di dalam hati ya. Atau ada yang tahu jawabannya? Oke, ini jawabannya adalah ini ya. Ini data ya. Jadi ini adalah momen dimana ketika orang menyadari bahwa mereka bisa nonton sepak bola di HP gitu ya. Kalau sebelumnya kan HP kita cuma teks. Nah, ini adalah momennya ya. Ini intermezzo. Nah, lanjut kita lihat perkembangan orang dalam pemantauan di Batam. Ini diunduh 15 Mei tapi pagi-pagi ya. Jadi seperti ini perkembangan ODP di Batam masih naik walaupun landai. Dan ini adalah perkembangan PDP ya. Nah, Bapak Ibu tentunya udah familiar ya dengan ODP, PDP ya. Salah satu hikmah COVID-19 ini kita dipaksa lebih cepat belajar istilah-istilah baru dan membaca literatur ya, itu hikmah sebetulnya. Indonesia mau menjadi negara yang besar itu harus menjadi negara yang berbudaya membaca ya. Nah, jadi PDP dan ODP tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ini adalah data tingkat kematian dan ini datanya diambil dari website Lawan Corona Batam, posisi 14 Mei jam 3 ya. Jadi jumlah positifnya masih 50. Tadi Pak Ardi update bahwa terbaru itu ada 53. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini pembagian generasi ya. Pembagian generasi, jadi dari 50 pasien itu kita olah, dibagi menjadi generasi baby boomers, generasi kelahiran 46 sampai 64, generasi X, generasi Y atau milenial dan Z. Nah, di sini kita lihat tingkat kematiannya di Batam, memang datanya menunjukkan bahwa paling besar adalah di generasi baby boomers dengan tingkat kematian 40% ya dari data yang ada. Dari 10 positif 4 meninggal. Untuk generasi X dari 17 positif 2 meninggal atau 12%. Untuk generasi Y 14 positif 1 meninggal dan generasi Z 9 positif 0 meninggal atau 0%. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan perilaku wisata yang akan terjadi ya. Nah, kembali lagi ke sini. Sekarang kita akan bedah satu-satu mulai dari kanan bawah, yaitu fase di mana bencana terjadi ya. Jadi fase 1 ketika bencana terjadi. Nah, ini salah satu trennya adalah virtual conference. Ini saya tadi sudah bahas. Ini lebih ke penjelasannya. Kemudian destinasi ya, kalau Bapak Ibu mengelola destinasi, objek wisata, mengelola hotel, restoran, produk wisata itu jangan berhenti untuk melakukan public relation ya. Promosi terus-menerus. Dan berdasarkan data Marketplace, yang paling bagus itu adalah video ya. Jadi sudah ada kajiannya bagaimana video, bagaimana foto, bagaimana teks berita. Yang paling bagus video ya. Jadi coba bikin video-video pendek tentang destinasi objek wisata yang Bapak Ibu kelola, supaya wisatawan yang lagi di rumah ini semakin kangen begitu selesai ke tempat Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya yang ada pernah kita lakukan videonya. Oke, sebelum lanjut. Nah, jadi sebetulnya background saya tidak ada background marketing sama sekali. Saya S1 Planologi, S2 Manajemen Kebijakan Publik ya. Alhamdulillah dengan bergabung di IMA, saya bisa sedikit-sedikit ngomong tentang marketing ya. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang mau gabung IMA, gampang sekali, tinggal klik bit.ly IMA Batam 2020. Nah, lanjut. Nah, di masa outbreak ini yang berkembang juga yang bisa dikembangkan adalah menawarkan pengalaman virtual ya. Ini contohnya di Italia, di sana sangat tanggap. Orang nggak bisa ke Colosseum, oke kita bikin supaya orang-orang kangen Colosseum. Nanti pandemi selesai pada datang ke Colosseum. Nah, di Jakarta juga sudah bikin ini, ada wisata virtual dan itu ada pemandunya ya. Jadi live. Jadi pemandu itulah yang jalan ke objek wisata.
Dia memandu seolah-olah wisatawannya ikut. Nah, tapi ini secara jarak jauh melalui aplikasi ya. Nah, kita lihat nih contohnya nih hari Jumat. Memang ini sudah lewat, jelajah masjid paling menarik di Jakarta. Kemudian ada jelajah vihara paling menarik ya. Ini contoh yang di dalam negeri. Nah, bahkan ada juga wisata-wisata luar negeri nih di sini ditawarkan ya. Ada Italia, Cina. Nah, intinya ini bisa jadi salah satu alternatif kita melakukan virtual experience ya. Nah, ini tentu juga bisa kolaborasi dengan pemandu wisata ya. Ada Himpunan Pemandu Wisata Indonesia. Nah, ini kenapa nggak dicoba gitu selama pandemik ini? Oke, tadi kita sudah bahas fase outbreak. Nah, selanjutnya akan kita coba bahas apa yang akan terjadi kalau seandainya kita masuk ke new normal ya. Ingat, new normal itu kasus turun walaupun vaksin belum ditemukan. Apa yang akan terjadi perilaku wisatawan? Yang pertama yang akan bangkit duluan adalah perjalanan domestik ya. Jadi di Batam juga mudah-mudahan kalau kasusnya turun walaupun vaksinnya belum ditemukan, orang-orang Batam pada keluar ya. Nah, ini contoh nih di Cina, orang di lockdown rindu traveling. Begitu dibuka itu berbondong-bondong ke salah satu objek wisata paling populer, bahkan jadi kebablasan ya, sampai 20.000 turis. Ini bisa dilihat di YouTube ya. Jadi betul-betul nggak ada lagi social distancingnya seperti inilah. Jadi domestic traveling itu yang akan tren setelah di masa new normal. Kemudian staycation tadi saya sudah jelaskan ya. Ini data sebelah kiri ini adalah data booking hotel di Singapura oleh orang Singapura ya. Jadi orang-orang Singapura juga udah kangen wisata. Nah, mereka wisata di hotel. Hotelnya di mana? Di Singapura. Itu namanya staycation. Wisata di hotel, tujuannya menikmati fasilitas hotel. Nah, ini pengelola hotel akomodasi di Batam ini boleh juga nih bersiap-siap nih, mudah-mudahan di Batam jadi tren juga ya. Dan diberlakukan flexible booking. Jadi dari sekarang paketnya ditawarkan untuk orang nanti staycation di masa new normal tadi. Nah, kemudian wisata balas dendam ya. Dan ini terutamanya generasi milenial, generasi Y ya, dan Z. Karena menurut data mereka yang paling sedikit korbannya, jadi mereka lebih pede. Ini data di Amerika bahwa wisata balas dendam itu memang banyak dilakukan oleh generasi ini. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka ya, ini ada survei dan di Amerika juga ditanyakan kalau seandainya coronavirus sudah selesai apa yang akan dilakukan. Yang paling pertama itu ingin makan di restoran ya, mungkin selama ini kangen makan cuma di rumah masak sendiri gitu. Yang kedua nonton TV. Nah, yang ketiga ini yang menarik, domestic travel ya, mereka pengen travel. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan itu dilakukan ya? Jadi yang paling kiri warna biru gelap ini adalah segera. Nah, segera setelah isolasi selesai mereka langsung pengen domestic travel. Sebelah kanan beberapa bulan setelah isolasi dibuka. Kanannya lagi ada baru wisata setelah vaksin ketemu. Vaksin ketemu segera wisata. Dan paling kanan vaksin ketemu masih pikir-pikir. Jadi ini adalah data yang menunjukkan peluang domestic travel kalau Batam masuk skenario new normal ya, kasus turun walaupun vaksin belum ditemukan. Nah, sekarang kita lihat skenario kalau seandainya kasus tetap tinggi tapi vaksin ditemukan sehingga orang merasa ada jaminan ya. Nah, ini seperti saya sudah jelaskan tadi, trennya adalah orang memburu deal, memburu hot deal, memburu paket yang murah-murah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngelola destinasi, ngelola akomodasi, travel, tawarkan paket yang murah-murah jauh-jauh hari, ditawarkan sekarang ya. Tapi harus dengan menerapkan fleksibel ya. Supaya orang tuh mau, pokoknya ambil dulu sekarang, nanti kalau tanggal yang digeser-geser boleh. Itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu pengelola hotel, akomodasi, travel ya. Nah, ini intermezzo ya. Untuk promosi wisata, ini ada gambar bunga, mata, dan seterusnya. Oke, jadi berdasarkan survei, iklan yang ada matanya, di fotonya ada matanya itu pembelinya lebih banyak ya. Itu intermezzo. Oke,
Oke, lanjut. Sekarang kita bahas fase yang terakhir, yaitu fase post normal, di mana kasus turun, vaksin sudah ditemukan. Apa yang akan terjadi? Nah, ini yang penting adalah bahwa wisatawan itu pemikirannya sudah beda ya. Mereka nanti bakal memikirkan kesehatan, dan untuk wisatawan mancanegara memikirkan asuransi. Seandainya mau ke Batam, apakah asuransi yang dia punya itu mengcover kalau seandainya dia sakit di Batam, seperti itu ya. Perubahan besarnya adalah itu. Kemudian berkembang quality tourism, slow tourism, responsible travel ya, saya cepat aja karena waktu. Nah, jadi tren baru wisata sebelum dan setelah ini berubah ya. Untuk daya tarik, kalau sebelumnya mungkin wisata grup rame-rame, sesudah outbreak itu mementingkan physical distance dan kapasitas atraksi wisatanya ya. Jadi kalau mau berwisata ke resort, ke hotel, kalau di situ kelihatannya udah penuh, turis bakal mikir ya. Kemudian yang kedua, kalau dulu yang dicari adalah wifi, sekarang adalah sanitasi, dan seterusnya ya. Intinya tema besarnya adalah orang lebih care dengan kesehatan. Nah, dan yang paling bawah ini paling penting adalah bisa jadi nanti bakal ada labeling untuk kebersihan ya. Contohnya misalkan kalau sekarang kita tahu ada labeling halal misalkan. Kalau mau ke restoran di luar negeri kalau ada label halalnya, nah kita mungkin PD masuk, tapi kalau nggak ada nggak masuk. Nah, sebelum outbreak itu tidak diperlukan. Setelah outbreak ini bisa jadi berkembang nanti. Bakal ada label baru apakah hotel, objek wisata, transportasi itu bersih atau tidak gitu ya. Nah, kapan akan berakhir? Kita ambil misalkan di Jerman, memprediksi bahwa wisatawannya itu 2002 bakal pulih itu tahun 2002 ya, kembali 100% untuk wisatawan domestiknya, dan untuk wisatawan mancanegaranya 75%. Nah, kapan Indonesia pulih? Ini alhamdulillahnya menurut data Kantar ya, Indonesia dan Cina itu grafiknya V gitu ya. Jadi naiknya akan cepat ya. Kita bandingkan yang di kanan tuh ada Malaysia, Thailand, grafiknya U gitu. Jadi di bawahnya lama. Dan di kanan lagi ada yang grafiknya L, jadi di bawahnya lebih lama gitu. Mudah-mudahan prediksi ini benar ya. Jadi sebagai penutup, sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Bahkan kalau di dalam Al-Quran disebutkan inna ma'al usri yusro sampai 2 kali. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan dengan pandemik ini menjadi momen pariwisata Batam untuk bangkit. Dan saya quotes kata-kata Charles Darwin ya, yang bakal bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pinter, tapi yang paling bisa menyesuaikan terhadap perubahan. Sampai di sini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak.
jaga